Benar. Oke, ini saya mute semua ya. Eh, Pak Budi, kita segera mulai, nggih. Halo, Pak Budi Siono, Pak Siono Budi. Siap, oke. Oke, kita mulai saja. Mohon maaf ini Bapak Ibu, ini moderatornya baru ikut webinar juga, jadi mau dua. Sebenarnya saya juga ikut, tapi nanti ini kita double ini. Ya, nanti kita akan hanya sebagai pengantar saja. Nanti Pak Budi akan mengupas dan membuka diskusi yang seluas-luasnya sehingga nanti bisa dapat membuat PTK. Oke, Bapak Ibu kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Ziono Setiabudi MSI yang kami hormati sebagai narasumber PJJ PTK yang pertama di GPMI Grup Pembelajar Madrasah Indonesia, dan Bapak Ibu peserta semua ini yang sudah masuk ada 23, mudah-mudahan nanti akan segera disusul yang lain. Kemudian selanjutnya kita alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka. Mudah-mudahan ini dinilai oleh Allah menjadi amal kita, terutama menuntut ilmu, yaitu tentang kita bagaimana membuat penelitian tindakan kelas atau PTK yang diadakan oleh grup pembelajar madrasah. Ini yang pertama kali kita adakan. Bapak Ibu semua, selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung sebagai Taurat dan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu semua, para peserta dari mana saja, dari Aceh sampai Makassar ada ya. Nah, yang kami hormati, kemarin kita sudah ada 2 kali pertemuan, mudah-mudahan sudah menginspirasi, minimal sudah bisa ada gambaran dan bisa membuat yang bab pertama kemarin yang sudah ditugaskan. Dan alhamdulillah Pak Siono Setiabudi ini membuka lebar. Silahkan, yang paling penting adalah mulai. Nah, kemarin yang saya tangkap seperti itu. Coba silahkan belajar, tidak ada ini terlambat dan seterusnya. Silahkan mulai, kemudian istilahnya itu dibijek ke nanti biar bisa. Karena Pak Siono Setiabudi ini sudah berapa? 8 kali melakukan PTK ya Pak Budi. Nah, itu saya kira sudah sangat lanyah. Kalau orang mengendarai sepeda itu sudah bisa lepas tang itu. Oke, Bapak Ibu semua yang kami hormati, nanti ini yang ketiga nih, pertemuan yang ketiga itu adalah yang bab 2, dan mudah-mudahan nanti segera bisa dibuat yang bab 1 sehingga bisa dilalui, kemudian ini tidak numpuk lagi dan seterusnya. Bapak Ibu semua, saya nanti untuk teknis, secara teknis sekali bagaimana nanti harus ngumpulnya di mana dan seterusnya, silakan nanti langsung ke Pak Siono Setiabudi untuk menyampaikan teknisnya, baik itu mungkin disampaikan di grup atau disampaikan di mana, nanti bisa disampaikan langsung. Oke Bapak Ibu semua, ini kita lanjut, kita dengarkan dan kita simak pemaparan untuk bab 2 ini. Dan nanti Bapak Ibu yang belum bisa gabung barangkali bisa menyimak nanti akan kita upload di YouTube sehingga nanti
bisa diulang-ulang, bisa seandainya lupa dan seterusnya, ada pertanyaan dan seterusnya bisa diulang dan nanti bisa diskusinya juga ada di sana. Dan juga link materi itu ada di deskripsi Bapak Ibu. Link materi sudah ada di deskripsi sehingga nanti bisa langsung di-download di sana. Dan nanti kalau ada apa-apa silakan bisa tinggalkan komentar begitu. Oke, silakan. Ini nanti dari Bapak Sion Rasdo Budi untuk menyampaikan nanti seperti kemarin kita diberi waktu sebenarnya sampai jam 12 begitu, tapi kemarin ternyata turah-turah itu. Oke, langsung saja monggo sepenuhnya waktu dan tempat kami persilahkan pada. Oh ya, sebelumnya kita buka bersama-sama, mudah-mudahan ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Bapak Siono Budi MSI untuk pemaparan materinya. Monggo Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku, rekan-rekan guru madrasah di Indonesia yang saya hormati. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik. Bagaimana dengan dua materi yang telah kami sampaikan terdahulu? Kira-kira Bapak Ibu memahami atau tidak? Saya yakin Bapak Ibu berusaha karena kita ini dalam rangka berusaha untuk bisa membuat PTK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam membuat PTK tentunya banyak hal yang harus Ibu kesampingkan. Apa itu yang harus disampaikan Bapak Ibu? Yaitu kata sibuk dan kata malas. Jadi kita harus berubah. Harus berubah yang intinya kita harus bisa membuat PTK, kita harus bisa naik pangkat bersama dan lain sebagainya. Baik, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan teori tentang PTK, yaitu menginjak teori bab kedua. Harapan saya nanti penjenengan sudah membuat judul. Jadi ini tak aplikasikan ke dalam satu judul. Jadi penjenengan nanti tinggal melihat, oh Pak Budi ini menyampaikan aplikasi teori ini dalam judul tertentu, nanti penjenengan yang mengaplikasikan terhadap judul yang penjenengan buat. Harapannya nanti penjenengan bisa membuat. Setelah itu nanti penjenengan tak kasih materi, dibuat urutannya urut. Tadi sudah ada yang ngirim, nampaknya sudah bagus. Tadi nanti mau saya koreksi, saya orek-orek. Demikian juga punya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, biar menyingkat waktu, nanti kalau ngirim dianu saja nggih Bapak Ibu nggih di apa itu email. Di email terus nanti kalau ngobrol-ngobrol lewat WA atau Telegram. Teman-teman Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang kajian teori bab 2 ini. Untuk membuat kajian teori tentunya penjenengan harus sudah membuat judul bab 1 kemarin harus sudah. Teori itu diperuntukkan untuk apa Bapak Ibu? Teori ini berisi seperangkat konsep atau definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik. Jadi konsepnya apa, definisinya apa, nanti bisa dilihat di teori yang Bapak Ibu buat, di judul yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya di teori itu akan terlihat jelas hubungan antar variabel yang penjenengan buat, yang penjenengan treatment, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jadi tanpa teori ini nampaknya sulit untuk bisa dikerjakan PTK. Jadi teori ini sifatnya pokok. Lalu bagaimana teori ini digunakan atau fungsinya untuk apa? Bapak dan Ibu yang saya hormati, teori dalam PTK ini fungsinya untuk memperjelas masalah yang diteliti,
sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Kemudian fungsi berikutnya yaitu sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Karena kita nanti harus menyusun instrumen di bab 3, penjenengan harus tahu tentang teorinya instrumen itu. Kemudian teori digunakan juga untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang diteliti. Kemudian berikutnya, fungsi berikutnya yaitu teori akan membahas hasil penelitian sehingga digunakan untuk saran pemecahan yang akan datang berdasarkan landasan-landasan teori. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori. Jadi langkah-langkahnya apa? Tidak perlu semua teori yang ada ditulis, tidak perlu, tapi hanya teori yang Bapak Ibu acu dan buku yang Bapak Ibu acu. Misalkan begini Bapak Ibu, penjenengan nanti menulis judul dengan variabel A dan B, maka penjenengan harus mempersiapkan teori A dan B itu. Karena teori A dan B tadi akan penjenengan acu selamanya di dalam membuat PTK. Bapak dan Ibu yang hormati, langkah-langkahnya adalah penjenengan harus menetapkan variabel yang akan diteliti. Di dalam PTK biasanya yang diteliti hanya variabel prestasi dan variabel karakter. Saya ulang, biasanya yang diteliti hanya variabel prestasi dan variabel karakter. Variabel prestasi itu kan bisa hasil belajar atau prestasi belajar berupa sekumpulan nilai. Bisa nilai harian, bisa nilai tengah semester, bisa nilai akhir semester. Itu berupa nilai-nilai prestasi. Sedangkan variabel yang lain, karakter bisa motivasi, bisa keaktifan, bisa disiplin, bisa kreativitas, bisa kemandirian, dan lain sebagainya. Tentunya penjenengan mengukur karakter itu juga harus ada item-item. Jadi variabel karakter dan sebagainya itu ada item-itemnya. Orang dikatakan memiliki sifat mempunyai karakter bagus itu bila titik-titik di situ ada indikatornya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian langkah-langkah berikutnya yaitu cari sumber bacaan. Penjenengan mencari sumber bacaan bisa dari buku, bisa dari jurnal ilmiah, dari laporan penelitian terdahulu, dari skripsi, dari tesis atau disertasi yang relevan dengan variabel yang pernah teliti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengalaman saya kalau mencari teori begini Bapak Ibu. Kalau penjenengan misalkan mencari buku tentang problem based learning gitu. Penjenengan mencari teori sulit. Tinggal aja ketik di mencari buku itu, tinggal ketik di buku, terus kemudian ketik problem based learning. Nanti sudah ada buku terbitan ABCD gitu. Di sana sudah ada buku tentang itu. Atau mencari jurnal, ketik aja di situ problem based learning di jurnal, nanti sudah banyak sekali. Nanti tinggal penjenengan baca, oh ternyata problem based learning itu seperti ini. Baru penjenengan acu. Atau mungkin laporan skripsi dan lain sebagainya. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya menyarankan penjenengan kalau mengambil teori jangan hanya copy paste. Karena nanti di detektor kebohongan nanti terbaca Bapak Ibu. Jadi penjenengan misalnya ngambil teori dari Pak Budi, teori tentang kreativitas, terus tinggal penjenengan copy terus di paste penjenengan nanti terbaca. Sekian persen plagiat begitu terbaca. Makanya kalau penjenengan ngambil teori ya teori dari Pak Budi ketik ulang lagi, ketik ulang, ngambil itu ketik ulang. Kalau diketik ulang tidak akan terbaca. Bapak dan Ibu saya hormati, mencari buku tentang apa itu variabel tertentu itu di toko online banyak. Pengalaman saya juga begitu. Di toko online saya butuh tentang misalnya teori project based learning. Saya ngetik project based learning, ternyata buku tentang project based learning banyak dijual. Tentang inquiry, ternyata buku tentang inquiry juga banyak dijual, murah Bapak Ibu, harganya berkisar ya 25 sampai 30 ribu, tidak mahal. Bapak dan Ibu saya hormati, kemudian langkah-langkah melakukan deskripsian teori berikutnya yaitu pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti.
Saya topiknya tentang kemandirian. Kemandirian itu unsur apa-apa, baru di situ penjangan tulis. Jangan semua tentang kemandirian ditulis itu enggak. Yang perlu diperlukan saja. Kemudian cari definisi setiap variabel yang akan diteliti. Kemandirian itu definisinya apa? Dari berbagai definisi kemudian Bapak Ibu mencoba mendefinisikan dengan bahasa penjenengan. Jadi saya kemandirian belajar menurut Pak Budi begini, menurut Pak Agus begini, dari penjenengan nanti mendefinisikan sendiri dari teori-teori itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian langkah berikutnya yaitu baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel. Topiknya misalnya kemandirian atau motivasi, penjenengan baca semua. Buatlah rumusan dengan bahasa penjenengan sendiri, tadi sudah saya katakan. Dan dari setiap sumber yang dibaca. Jadi nanti penjenengan tampilkan kemandirian adalah menurut Budi, misalkan menurut Agus. Nah, nanti penjenengan di bawahnya dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar itu bla 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 dari kedua teori. Misalkan begitu. Kemudian berikutnya langkah-langkahnya adalah mendiskusikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Tadi juga dengan bahasa penjenengan sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kajian pustaka atau kerangka konseptual atau kajian teori itu maksudnya apa toh? Yaitu berisi sejumlah teori yang relevan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dalam penelitian penjenengan. Jadi di dalam penelitian penjenengan itu harus ada teori-teori yang mendukung. Teori yang mendukung. Kemudian fungsinya juga kerangka acuan dari analog dengan kerangka teori dalam penelitian kualitatif. Tadi sudah saya katakan, dari menurut teori Pak A, Pak B, penjenengan simpulkan. Berikutnya, menguraikan secara perspektif tentang konsep variabel yang diteliti yang telah ditulis atau dalam rumus masalah. Jadi di dalam rumus masalah kan ada variabelnya. Variabelnya misalkan prestasi, misalkan motivasi, itu diambil dari teori-teori tadi. Ini contohnya misalnya konsep prestasi itu apa, prestasi belajar itu apa, konsep mandiri apa, konsep problem listening apa, ditulis di sini. Berkaitan dengan hal ini, sebaiknya peneliti mengutip minimal 3 pendapat para ahli. 3 pendapat, selanjutnya peneliti membuat statement sendiri. Dari teori A, B, C, dibuat statement sendiri. Tadi sudah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian setelah itu penjenengan menghubungkan konsep dengan mata pelajaran yang relevan. Jadi misalkan begini, penjenengan mencari teori prestasi, kemudian penjenengan mencari teori prestasi belajar. Tadi kan yang pertama konsep teori prestasi menurut A, B, C itu penjenengan simpulkan sendiri. Prestasi belajar A, B, C penjenengan simpulkan sendiri. Prestasi belajar mapel PKWU atau mapel akidah akhlak penjenengan tulis berdasarkan teori prestasi dan prestasi belajar tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada contoh judul penelitian ini yang saya buat. Oh ya, saya spesialisasinya tentang elektronika Bapak Ibu. Saya S2-nya instrumentasi juga. Sehingga penelitian saya mesti berbau kayak gini, elektronika itu. Saya dulu guru STM, Bu, tapi pindah ke Keman. Jadi dari STM kemudian mutasi ke Keman. Jadi setiap saya yang tulis mesti berbau elektronika. Termasuk buku-buku saya, termasuk jurnal-jurnal saya mesti berbau elektronika. Sebagai contoh ini, penerapan model project based learning untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa pada kompetensi desain produk dan pengemasan karya rekayasa elektronika praktis di K12 tahun 2018-2019. Di situ kan ada pertanyaan kemarin Bapak Ibu, apa yang mau ditingkatkan? Di sini ada prestasi belajar dan kreativitas belajar. Terus siapa yang ditingkatkan? Yaitu siswa kelas 12 IPS 2. Menggunakan apa? Menggunakan model project based learning. Jadi kalau membuat judul mesti harus pertanyaan apa, tindakan, dan siapa kemarin. Jadi tak ulang. Misalnya aja judul seperti ini,
terus panjenengan mengangen-angen bener ora judul saya gitu. Bener enggak judul saya? Coba kalimatnya itu, siapa yang mau ditingkatkan? Oh, siswa kelas 12 IPS 1. Oh, berarti sudah betul. Menggunakan tindakan apa? Menggunakan tindakan model project based learning. Oh, sudah betul. Terus apa yang perlu ditingkatkan? Yaitu kreativitas belajar dan prestasi belajar. Jadi sini ada variabelnya Bapak Ibu. Kreativitas dan prestasi belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah dari judul tadi intinya kan ada 3, project based learning, kreativitas belajar, dan prestasi belajar. Intinya kan hanya ada 3 itu. Baru di kajian teori yang penjelasan tulis yang pertama adalah teori tentang project based learning. Project based learning ditulis secara umum, pengertian pengajaran berdasar masalah atau problem based learning. Kalau tadi judulnya project, tadi problem ini. Pengertiannya apa? Penjelasan tulis dari berbagai pendapat, penjelasan tulis. Tidak usah panjang-panjang, sak lembar saja. Kemudian cirinya apa pembelajaran problem based learning ini? Misalkan cirinya ABCDE. Penjelasan tulis. Kemudian tujuannya untuk apa penjelasan tulis? Tahapannya lah, tahapan ini nanti yang akan diamati Bapak Ibu. Tahapan mengajar menggunakan problem based learning itu seperti apa? Nanti diamati. Makanya penjenengan nanti nulis di RPP juga dilihat. Penjenengan di RPP-nya tertulis menggunakan metode project based learning, problem based learning, inquiry. Penjenengan jangan-jangan nanti nggak ngerti nanti tahapannya. Penjenengan harus tahu tahapannya, misalnya problem based learning itu tahapnya apa, project based learning tahapannya apa, penjenengan harus tahu. Kemudian manfaatnya pembelajaran dalam problem based learning ini apa? Penjelasan tulis. Nah, dari sana kan sudah terhimpun dari pengertian, cirinya, tujuannya apa, tahapannya, manfaatnya apa. Sudah itu tentang problem based learning, sudah satu metode tadi tertulis. Kemudian variabel berikutnya kan ada kata kemandirian belajar dan prestasi belajar. Tulis di situ pengertian kemandirian menurut A, B, C, D, itu simpulkan penjenengan. Terus berikutnya kemandirian belajar pengertian menurut A, B, C, tulis penjenengan, kesimpulan penjenengan. Baru indikatornya. Indikator kemandirian belajar itu apa? Misalnya menyiapkan bahan sendiri, terus tanggung jawab, selalu tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu nanti dilihat di teorinya, indikator belajar kayak apa. Karena apa Bapak Ibu? Indikator belajar, indikator kemandirian belajar ini nanti digunakan untuk mengukur. Jadi nanti ada tabel-tabel dicentang-centang. Bapak dan Ibu saya hormati, ini sudah variabel kemandirian sudah. Sekarang berikutnya variabel prestasinya dulu, penjang uraikan. Pengertian prestasi itu apa, pengertian belajar itu apa, terus pengertian prestasi belajar apa, pengertian prestasi belajar mapel penjenengan itu apa. Ngoten Bapak Ibu. Jadi sedang mengukur prestasi belajar, katakanlah prestasi belajar PKWU atau keterampilan pelajaran saya harus menyampaikan, pengertian belajar itu bla 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 1, 2, 3 tadi, terus menjalan tulis menurut pendapat jenengan, baru ditulis prestasi belajar menurut ABC, baru mendapat penjenengan ditulis bla bla bla. Terus dihubungkan dengan pelajaran penjenengan, prestasi belajar keterampilan elektronika, ditulis, itu yang pendapat kita. Begitu Bapak Ibu, itu kalau kita menulis teori. Jadi kita tidak perlu ngerambrang-rambrang, tidak terlalu panjang teori, itu cukup berapa ya, 6-7 lembar aja atau 10 lembar lah maksimal, nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti penjenengan bisa membaca di jurnal, di skripsi, di penelitian terdahulu, di Google banyak. Jadi penjenengan intinya kalau ada judul ini Bapak Ibu, ada judul ini, judul penerapan model project based learning untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi, maka hal yang perlu dibahas minimal ada 3 subtopik, yaitu project based learning, prestasi belajar, dan kreativitas belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masih bisa mendengar suara saya Bapak Ibu?
Kita lanjutkan. Masih bisa mendengar nggih Bapak Ibu nggih? Setelah teorinya ditulis, maka penjenengan kemudian membuat hipotesis tindakan jika diperlukan. Tapi perlu ini. Hipotesis tindakan di dalam penelitian PTK ini ditulis di akhir. Jadi di teori baru yang terakhir hipotesis tindakan. Tindakan apa yang ingin penjenengan lakukan? Kalimat hipotesis tindakan harus sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya apa? Tujuan penelitiannya apa? Harus sejalan atau segaris. Hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas tidak wajib atau tidak harus ada, tidak. Penelitian boleh mencantumkan hipotesis tindakan atau tidak mencantumkan dalam satu perusahaan penelitian. Jadi dicantumkan ya boleh, tidak ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau saya lebih cenderung dicantumkan. Hipotesis tindakan dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya perbedaan atau hubungan sebagaimana hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Sama ini. Hipotesis tindakan memuat usulan tindakan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Jadi nanti di hipotesis dituliskan begini. Dengan menggunakan metode problem based learning, prestasi belajar siswa dan karakter mandiri kelas ini dapat meningkat. Itu hipotesis sementara. Nanti baru diuji di dalam penelitian itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini contoh hipotesis. Ini sangat berkaitan dengan judul penjenengan. Judulnya kan ini tadi, prestasi dan karakter. Sebagai contoh ini Bapak Ibu, sebagai contoh judul. Halo, masih mendengar suara saya? Bapak Ibu? Halo? Masih. Oh, enggak. Saya khawatir nanti saya ngomong nggak ada yang dengar kan ini. Ada, Pak. Bapak dan Ibu saya hormati, ini sebagai contoh ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Ini ada contoh begini. Penerapan model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam kualitas hasil belajar di MA Negeri 1 TTT bla bla bla. Maka nanti teori yang penjenengan cari dari judul ini, penjenengan harus mencari teori tentang model pembelajaran kooperatif itu yang bagaimana. Cari. Ketik mawon di toko online, model pembelajaran kooperatif, nanti ada bukunya, tinggal beli Bapak Ibu. Atau jurnal di Google banyak sekali. Terus penjenengan harus mencari teori motivasi siswa. Motivasi belajar siswa, di situ ada bukunya Pak Uno, itu ada banyak di motivasi. Di Google juga banyak. Di buku tentang motivasi ya ada. Coba penjenengan nanti bisa membuka buku tentang motivasi, baru ada. Kemudian berikutnya partisipasi siswa. Partisipasi siswa, teorinya bagaimana? Berikutnya kualitas hasil belajar. Jadi sini ini variabelnya ada 3 ini, motivasi, partisipasi, kualitas, ada 3. Terlalu banyak ya Bapak Ibu. Tapi enggak apa-apa. Kalau penjenengan dirasa mampu enggak apa-apa. Jadi ini penerapan model pembelajaran kooperatif dan peningkatan ini nanti penjenengan buat judul, kemudian penjenengan mencari teorinya tentang itu. Nah, kalau Pak bener enggak teori saya, judul saya ini ya diuji saja seperti mengulang kalimat apa siapa tindakan kemarin. Misalkan apa yang mau perlu ditingkatkan dan motivasi, partisipasi sama-sama kualitas hasil belajar. Tindakannya apa? Menggunakan model pembelajaran. Ini siapa yang mau ditingkatkan? Siswa di MA Negeri berapa? Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Ini contoh judul yang lain. Penggunaan model pembelajaran kooperatif learning tipe START untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Variabelnya proses belajar sama kualitas proses belajar dan hasil belajar. Maka penjenengan nanti harus mencari teori ini, model pembelajaran kooperatif tipe START ini. Dan kualitas proses ini dan ini hasil belajar. Tiga teori ini yang penjenengan cari. Kalau diuji ya sudah ada.
Ini diuji nampaknya sudah masuk. Apa yang mau ditingkatkan? Yang ditingkatkan kualitas proses belajar dan hasil belajar. Menggunakan tindakan apa Mutin ini? Siapa ini siswa di kelas? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya, contoh judul yang lain. Penerapan model pembelajaran kooperatif dalam peningkatan motivasi dan partisipasi. Jadi nanti penjangan perlu mencari teori ini, model pembelajaran kooperatif, teori motivasi, teori partisipasi. Sama kualitas, ada 3 begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini contoh yang lain lagi. Meningkatkan penguasaan konsep matematika, pokok bahasa, statis, dengan model pembelajaran kreatif tipe NHT pada siswa ini. Berarti ini variabelnya hanya penguasaan konsep matematika dengan metode ini. Terus yang mau ditingkatkan ini siswanya ini. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, cara menulis teori dalam suatu penelitian. Jadi konsepnya penjenengan harus membuat judul dulu, kemudian baru penjenengan membuat teori. Untuk sementara itu Bapak Ibu nanti penjenengan bisa diskusi berkaitan dengan kajian teori ini. Intinya mencari teori itu tidak sulit Bapak Ibu, bukan di Tokopedia atau Lazada atau apa. Kalau pokoknya toko online kok nanti tidak promosi. Di toko-toko online nanti banyak buku tentang itu. Saya punya buku banyak, saya belinya hanya harganya atau jurnal. Sekali lagi jangan mengambil teori di blog. Ya, tidak bisa dijadikan referensi. Kalau untuk pengetahuan bolehlah. Kalau ngambil teori di disertasi, tesis atau jurnal atau buku, jangan di blog. Ngeten Bapak Ibu, sementara monggo silahkan diskusi. Sementara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan untuk yang bab 2, bagaimana kita membuat bab 2 atau referensi ya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti bisa. Oh ini sudah ada dari chat ya. Ini Bapak dari Ibu Marfuah. Ibu Marfuah bertanya, dalam penggunaan teori apakah ada batas minimal Pak? Misalnya akan mengadakan pengukuran prestasi, apakah mencari 3 sumber tentang prestasi? Apakah mencari 3 sumber tentang prestasi? Apakah ada batas minimal Pak? Begitu Pak Budi, monggo bisa langsung dijawab. Tidak ada batas minimal Ibu, jadi intinya nanti penjenengan ukur prestasi. Prestasi itu yang diukur kan tidak centang-centang toh Bapak Ibu, yang diukur kan prestasi belajar mapel penjenengan. Wujudkan kan berupa angka dari penjenengan ngasto itu, penjenengan ngajar itu, misalkan prestasi belajar keterampilan elektronika, maka saya akan menggunakan mungkin nilai PH atau mungkin nilai PTS atau mungkin nilai semester dan sebagainya atau mungkin tugas-tugas. Tapi di dalam teorinya nanti penjenengan menuliskan prestasi itu apa, belajar itu apa, prestasi belajar keterampilan apa, penjenengan jelaskan. Misalkan prestasi belajar keterampilan di KD ini juga boleh, misalnya KD inverter, KD elektronika dasar atau apa, monggo. Yang jelas kalau tidak harus 3, tidak Pak Ibu. Tidak harus 3, tapi itu memudahkan. Jadi kalau mungkin banyak yang penjenengan baca, nanti penjenengan banyak hasanahnya, banyak apa ya, banyak wawasannya. Jadi kalau saya mewajibkan diri saya 3. Dan mau A, B, C, nanti saya membuat kesimpulan menurut saya mesti mudah. 1 sebenarnya juga enggak apa-apa, atau ngambil yang sudah ada juga enggak apa-apa. Ngoten Ibu Marfuah. Oke, demikian Ibu Marfuah, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan tadi, atau nanti kalau ada pertanyaan bisa ketik di chat lagi, atau mungkin Bapak Ibu yang mau langsung menggunakan mikrofonnya, silakan Bu, Bapak Ibu dibuka, kemudian silakan dipersilakan untuk berbicara. Hari ini hadir 42 Pak Budi. Nggih. Oh nggih.
Monggo Bapak Ibu semua dipersilakan untuk bisa bertanya tentang bab 2 ini, atau mungkin yang lain juga bisa, yang kemarin mungkin agak terlewat Oke, barangkali. oke, monggo. Kemarin juga nggak masalah. Karena bab 2 ini berkaitan dengan kemarin bab 1. Ya. Monggo Bapak Ibu, belum ada yang belum masuk karena lelet ya. Monggo dari 42 belum ada ini. Saya panggil satu-satu nih mungkin. Bu Aliviana, Bu Khalimah. Monggo Bapak Ibu, atau sudah selesai? Atau sudah paham? Bu Pak Aprianto, Ros Effendi, atau belum bisa buka mic ya ini, Pak Farhan, Pak Kolek, sambil berganti. Bu Kalimah, monggo mau berbicara. Masih bingung ini Pak saya. Oh masih bingung. Lah bingungnya apa? Silakan disampaikan pada Pak Budi, nanti akan ada solusinya. Kalau nanti ada dari kita mengutip itu yang betul seperti apa? Oh, kalau mengutip yang benar seperti apa? Begitu Pak Budi. Oke, Bapak Ibu. Intinya dalam bab teori itu kan dari pendapat-pendapatnya orang-orang, Bu. Nanti penjelasan lihat di buku itu. Misalkan Ibu nanti membahas tentang karakter mandiri gitu. Nanti cari buku yang membahas tentang karakter mandiri, misalkan buku A, B, C. Penjelasan tulis definisi karakter mandiri itu apa? Menurut siapa yang nulis itu? Misalkan Ibu baca 2 lah, ditulis di situ. Kemudian dari yang penjelasan tulis tadi, kan tinggal ngutip saja Ibu. Ngutip, ditulis di komputer penjelasan, tinggal tulis saja. Ini pendapatnya Pak A, ini pendapatnya Pak B, baru nanti dari pendapat Pak A dan Pak B nanti penjelasan rumuskan. Oh, ternyata mandiri itu begini menurut penjelasan. Disimpulkan menurut pendapat penjelasan. Nanti Ibu. Kan plagiat ya Pak ya, kalau seperti itu? Kan bukan, kan Ibu nanti kan mencantumkan bukunya siapa di referensi di belakang sana. Oh. Kan di sana nanti kan plagiat itu kalau Ibu mengaku-ngakuin ndek dewe gitu ya, punya sendiri, itu namanya plagiat. Atau Ibu nulis persis PTK-nya orang, Ibu tulis persis, ya itu namanya plagiat. Ibu nggak mencantumkan di belakang sana, di pustakanya, daftar pustaka, itu namanya plagiat. Kalau itu nggak, itu kaidah ilmiah seperti itu. Ngeten mawon Ibu. Terima kasih Pak. Oke, monggo Ibu, Bapak Ibu yang lain. Bu Diana. Ini ternyata ada yang nyasar apa dari pelatihan Google Classroom masuk sini, nggak apa-apa Ibu, nanti mulailah tambahan ilmu. Tapi nanti kalau didiskusikan yang Google Classroom ya didiskusikan di grup Google Classroom ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Silakan yang lain, Ibu Emma. Monggo. Pak Farhan. Bu Fitri. Nah, persensi ini. Bu Ida Hamidah. Bu Indah Nur Palupi. Monggo Bapak Ibu. Kalau mungkin juga saya tanyakan Pak, ini ada referensi itu bisa ada batas minimal kira-kira yang bisa sudah tercover itu berapa, sampai halamannya berapa atau referensinya berapa itu, atau cukup
Yang penting variabelnya sudah terwakili di referensi sudah cukup gitu, Pak. Oke, betul Pak. Jadi tidak harus sekian buku enggak. Yang penting di variabelnya itu sudah terwakili. Oh, Kita terlalu gitu. banyak referensi nanti tidak malah repot nanti. Ya mungkin ya. 2-3. Kalau saya pengalaman saya begini Pak, kita baca jurnal Ya. kan banyak itu jurnal 1, 2, 3 tentang misalnya tentang problem listening, teorinya di jurnal itu apa dibaca-baca, hasilnya bagaimana dibaca-baca. Kemudian kita nyari teori tentang problem listening, nah, baru kita padukan dari teori buku dan teori jurnal. Jadi tidak ada batasannya sekian gitu. Oke. Ya. Monggo Bapak yang lain, Pak Sigit. Oh ya, nih Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan. Oh, Bu Kalimah, masih Bu Kalimah. Silakan Bu. Kalau misalnya kita referensi itu berupa gambar-gambar, kita ambil dari internet seperti itu, apakah juga tetap harus mencantumkan di referensi, Pak? Ya, nanti di situ yang HTTP itu diakses tanggal berapa gitu. Di referensi harus dicantumkan, kan itu kan bukan punya Ibu. Nanti di daftar pustaka nanti dicantumkan sumbernya dari HTTP apa, diakses tanggal berapa gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu mungkin pas ketemu ini nanti penjelasan enggak bisa buat nanti kalau enggak tanya. Monggo. Pak Sigit mungkin, Pak Sigit Mahendra Data. Ini peserta ini ternyata banyak yang dari Madrasah Ibtidaiyah, Pak. Banyak, Pak, ternyata. Dari MI nggih. Iya, dari MI. MTS juga banyak nih. Gimana Bapak Ibu? Nah, cukup. belum ada yang ngirim judul dan atau mungkin sampai bab 1 belum ada, Pak? Baru 1 orang, ini tak lihat tadi. Nanti di rumah mau tak baca-baca. Oh ya, via apa, Pak? Via email, ya. Oh, via email. Emailnya sudah disampaikan? Sudah kan itu di depan yang teori kemarin yang bab 1 ada di situ. Oh ya. Bu Solikatun. Oh ya. Oh, Bu Solikatun. Oke. Ya. Monggo Bapak Ibu dari 44. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu siapa? Ibu dari MTS Negeri 2 Klaten, Pak. Oke, monggo Ibu Sri Kundari. Ini mau tanya Pak, caranya menghitung judul itu ada berapa variabel itu gimana ya Pak ya? Oh nggih. Ibu persani di laptop Bu, tak cantumkan yang contoh tadi. Ya Pak, makasih Pak. Ibu persani yang nih. Ini Bu, upaya meningkatkan motivasi belajar. Nanti berarti motivasi belajar ini variabelnya. Terus melalui apa gitu ini? Pembelajaran kooperatif ini. Jadi Ibu menggunakan tayangannya belum kelihatan itu, Pak. Gimana, Bu? Tayangannya belum kelihatan. Oh, nggih, coba tak ulang sekali lagi, Bu. Ibu pakai laptop atau pakai HP? Laptop. Oke. Tak ulang sekali lagi, Bu. Ini udah kelihatan tempat saya. Belum nih, Pak. Belum kelihatan. Ya, coba. Sekarang gimana, Ibu? Sudah kelihatan? Belum. Dereng? Belum, Pak. Ini baru proses. Ya, baru proses. Ya. Sudah, Ibu? Baru muter, Pak. Ya tergantung koneksinya ini. Kalau saya sudah nih.
contoh judul penelitian sudah masuk saya. Nggih. Ya, mungkin langsung dulu nanti bisa nanti kalau mungkin bisa diputar di YouTube-nya nanti mungkin. Nggih. Bisa Ibu Dibacakan sudah aja. ya saya tak jelaskan aja Ibu. Di sana ada judul gini Bu, penerapan model project based learning untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar. Jadi variabelnya kan ini Bu, kreativitas belajar dan prestasi belajar. Menggunakan apa? Tindakan apa? Tindakannya project based learning. Jadi penjenengan menggunakan apa, tindakan, dan siapa kemarin Bu untuk menentukan variabelnya. Apa itu kan apa yang mau ditingkatkan? Misalkan prestasi dan kreativitas. Dalam hal ini judul ini. Yang mau ditingkatkan kan prestasi dan kreativitas Ibu. Ya, Pak. Terus tindakannya apa? Oh, menggunakan model project based learning. Project based learning, ya. Oke. Siapa yang mau ditingkatkan? Ini siswa kelas 12 IPS 2. Ya. Jadi untuk mengetahui memang harus kata itu Bu. Apa tindakan harus siapa itu. Ngoten Ibu, bisa difahami Bu? Pak, misalnya judul saya seperti ini, nanti berapa variabel ya Pak ya? Nggih, nggih, cobi Saya tak bacakan terate. ya, Pak. Nggih. Ya Pak. Di chat mawon. Di chat atau Disebut. Dibaca saja, Pak. Oh, Saya oke. baca saja ya Pak. dibaca nggak apa-apa. Oke, nggih, tak ketik. tulis Bu, nggih. Upaya peningkatan. Alon-alon. Nggih. Upaya Terus. peningkatan prestasi belajar Nggih. dengan menggunakan metode audio visual. Pun? Pada siswa kelas bla 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 gitu ya. Nggih, nggih. Pun nggih, kula jelaske Itu nggih. berapa variabel Pak? Coba Pak. Ibu ini hanya satu variabel metode. Kok Ibu kok metodenya ke audio Bu, media Bu, jangan metode. Iya, media. Iya, media Pak. Itu bukan metode, itu media nggih. Upaya peningkatan prestasi belajar. Jadi Ibu nanti tinggal mencari teori tentang prestasi belajar. Prestasi itu apa? Belajar apa? Prestasi belajar mapel Ibu apa? Ditulis di situ. Terus kemudian berikutnya bukan metode ini, metode audio visual, bukan audio. Media. Kemudian Ibu mencari media audiovisual itu apa gitu. Jadi nanti tindakannya siswa panjenengan disetelke media audiovisual, tentunya TV toh, atau mungkin LCD. Misalnya terus, LCD ya Pak ya? Boleh. Misalnya Ibu membuat pembelajaran tentang, Ibu ngasto apa Bu? Itu ngasto apa? Bahasa Indonesia. Ibu ngasto bahasa itu panjenengan gawe rekaman. Rekaman misalkan cara menentukan kalimat pasif atau kalimat negatif atau kalimat positif, misalkan betul kalimat pasif atau aktif. Caranya kemudian penjenengan terangke pakai media audiovisual tadi, diterangkan di papan tulis, kemudian disyuting, terus nanti diputarkan. Tindakannya diputarkan kepada siswa panjenengan. Tentang menentukan kalimat aktif dan kalimat pasif tadi. Kemudian siswa panjenengan dikai soal, diukur. Dikai soal membuat kalimat aktif dan pasif di siklus pertama. Diukur, oh ternyata cah 30 ki sing iso mung 5. Di siklus kedua baleni lagi Bu, membuat mungkin kalimat yang lain tidak aktif pasif tapi tetap menggunakan media apa itu? Audiovisual. Diukur, di syuting lengkap, nanti disetelke lagi. Siswanya suruh nonton, terus Ibu kasih soal tentang itu. Nanti diukur toh, kelihatan oh ternyata kemarin yang KKM 5, terus yang kedua ini mungkin 7. Ibu belum puas, ulangi lagi di siklus ketiga. Seperti itu lagi. Nanti kan ada peningkatan. Di siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, prestasinya akan meningkat. Iya, Pak. Nah, peningkatan itulah tujuan PTK. Tujuan PTK itu untuk
proses meningkatkan seperti itu. Pak, kalau stagnan bagaimana? Kalau stagnan mungkin medianya Ibu keliru, kurang menarik, kurang apa. Lah nanti teman Ibu yang menjadi kolaborator adalah Bu, wingi panjenengan ki nerang kene ngene, Bu keliru. Jadi siswane do radeng sehingga hasil belajarnya elek gitu. Makanya pentingnya kolaborator di situ Ibu. Ngaten Ibu, matur nuwun. Pak, sekali lagi Pak. Yeay. Kalau siklus itu hanya 2 kali enggak apa-apa ya Pak ya? Jadi Ibu hari ini menyampaikan minggu depan ngukur gitu loh. Siklus 1 dan 2 gitu aja. Oh boleh. Siklus itu, tapi kalau Kemenak itu mintanya 3 ya Ibu. Oh 3. 3. Jadi siklus 1, 2, 3. Jadi siklus pertama itu pertemuannya 2 sampai 3 kali. Siklus kedua iya. Jadi akan lebih baik itu pertemuan setiap siklus itu kurang lebih 3. 3 itu menyampaikan, diamati, diukur. Yang kedua yang menyampaikan, diamati, terus diukur. Terus begitu. Nanti siklus 1, siklus 2. Ngoten Ibu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ini tambahan Ibu nggih. Ya. Akan lebih baik kalau Ibu membuatnya begini Bu. Upaya peningkatan prestasi belajar dan karakter apang, karakter tentang bahasa Indonesia itu karakternya apa Bu? Sing panjenengan ukur Bu. Upaya peningkatan apa Pak? Prestasi belajar. Nek panjenengan nek ngasto kan ngukur karakter Ibu. Nggih mboten? Halo. Ya. Panjenengan menawi ngasto mulang niku ngukur karakter mboten? Karakter siswa. Nggih. Ya menggunakan nilai itu Pak. Ibu pripun kok menggunakan sikap itu orang karakternya apa Ibu yang ukur, misalkan tertib gitu, disiplin atau apa, ngoten lah itu ditambah karakter itu Ibu. Oh ya. Ngoten Ibu. Ya berarti ditambah karakter gitu ya Pak ya. Misalnya karakter mandiri boleh, oh ternyata siswa iki nek menggunakan media audiovisual mandiri luwe tanpa gurune mung disetelke we cukup bisa belajar. Nah, karakternya kan Ibu tulis mandiri itu yang kayak apa? Oh, mandiri ki rasa dituturi wis jo nggarap dhewe dan sebagainya. Akan lebih baik. Ngoten Ibu, matur nuwun. Ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan dari Bapak Nur Aziz. Saya menanyakan masalah yang berhubungan dengan manfaat dari penelitian yang ditujukan 3 sasaran, dunia pendidikan, guru, dan siswa. Yang saya tanyakan, untuk menulis manfaat penelitian masing-masing sasaran tersebut, apakah lebih dari 1 manfaat atau hanya dalam bentuk 1 paragraf? Demikian, Pak. Sebaiknya kalau ini kan 3, tadi untuk dunia pendidikan, guru sebaiknya dunia pendidikan apa sendiri, guru apa sendiri, siswa apa sendiri begitu. Jangan jadikan 1 paragraf. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Nanti pembaca kan jelas, oh ternyata manfaatnya itu nek nggo pendidikan ini begini, untuk guru itu begini, untuk siswa begini. Pembaca lebih jelas. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu belum ada namanya. Siapa Ibu? Bu Solihatun, Pak. Oh, Bu Solihatun ini Pak. Monggo Bu. Ini saya mau menanyakan tentang cara penulisan kutipan. Kalau dulu zaman masih kuliah itu ada istilah footnote, ada innote. Lah yang kita pakai dalam PTK untuk kenaikan pangkat itu apakah innote atau footnote atau mungkin cukup seperti penjelasan dari Bapak Siono tadi di kajian teori ditulis bla 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 bla, terus di belakang nanti daftar pustaka langsung dicantumkan buku yang dikutip saja gitu atau bagaimana? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya sama Bu waktu kita penelitian itu, tapi saya yang tak gunakan metode yang terbaru Ibu. Metode yang terbaru. Jadi kalau metode yang saya terbaru itu begini, misalkan saya ngutip punyanya Pak Budi gitu kan. Kan di situ ada Budi kurung buka baru apa. Terus siapa, misalnya namanya A gitu, kurung buka kurung tutup A. Tapi ada yang kalau kebanyakan kalau teman saya yang S2 di IAIN pada umumnya itu pakai footnote, tapi prinsipnya enggak masalah. Nanti lebih jelasnya kalau teknis kayak gitu minta tanya di guru bahasa Indonesia nggih Bu nggih. Saya terus terang itu enggak menguasai saya kalau ilmu-ilmu seperti itu. Tapi intinya enggak masalah. Yang penting penjenengan pendapat yang penjenengan kutip itu bukan diakui sebagai milik penjenengan. Yang penting itu. Yang penting itu. Jadi untuk menentukan itu di belakang sana makanya di daftar pustaka harus ditulis. Ngaten Ibu. Prinsipnya enggak masalah. Enggak masalah. Kalau pengalaman saya nulis PTK berkali-kali saya nilaikan itu saya tidak pernah pakai footnote Bu, tidak pernah pakai. Itu enggak masalah nampaknya. Ngaten Ibu. Nggih, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ini ada banyak pertanyaan Pak di chat. Maaf Pak, bolehkah jika PTK 2 siklus? Oh tadi sudah ya? Sudah. Ya, Kemudian kalau siklus ada 3, apakah siklus 1 dan 2 yang dilaksanakan menggunakan materi atau diulang? Atau bagaimana Pak? Enggak Pak, langsung saja mungkin. Oke. Begini Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Jadi PTK itu kalau Kemenak itu sebaiknya 3 siklus karena saya mendapat surat dari seperti itu. 3 siklus mencantolkan pendidikan karakter. Jadi sangat eman-eman sudah membuat PTK rekoso-rekoso kok nggak dinilai, itu kan eman-eman. Makanya saya sarankan Ibu Bapak membuat 3 siklus dan dicantumkan pendidikan karakter. Terus Ibu yang diukur kan hanya prestasi toh Ibu. Jadi materinya lanjut aja. Jadi misalnya di pertama itu KD1, di siklus pertama, kedua KD2, itu kan juga kan prestasinya. Jadi enggak masalah. Yang penting KD1, KD2, KD3 tetap menggunakan metodenya tadi, metode problem based learning yang problem based learning terus. Jadi misalkan di siklus pertama PBL ya PBL, kedua ya PBL, ketiga ya PBL dan seterusnya. Bisa KD-nya bisa KD1, KD2 terus enggak apa-apa. Intinya di dalam PTK itu tidak boleh mengganggu kegiatan siswa itu. Tidak boleh mengganggu kegiatan siswa. Ngaten mawon, matur nuwun. Oke, begitu. Dan ini masih ada lagi, lanjutnya yaitu Bu Marfuah lagi nih. Di era PJJ ini mungkinkah guru melaksanakan PTK Bapak? Kalau bisa bagaimana langkahnya? Kemarin sudah ada ya Pak? Mau Ya, diulang sudah, atau gimana Pak? Ya bisa Ibu, kan banyak media yang penjenengan lakukan. Nanti penjenengan ukur prestasinya menggunakan Google Classroom nilainya kan bisa. Bisa, prinsipnya bisa. Tapi akan lebih baik kalau PJJ ini akan lebih baik PTK itu kalau tatap muka. Kalau tidak merepotkan Ibu sebenarnya bisa, enggak masalah. Ngoten Ibu. Oke. Masih ada nih Bapak dari tadi lewat chat di Telegram itu Bapak Nur Aziz tanya lagi, Pak, dalam pembuatan bab 1 itu mengenai jumlah halamannya apa ada aturan harus minimal sekian halaman? Monggo Pak. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada, tapi yang jelas di bab 1 tuh harus memuat ini tadi, yang memuat yang kemarin saya jelaskan itu. Ya. Harus minimal harus ada apa itu ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada analis masalah, ada pemecahannya, ada rumusannya, ada tujuan dan manfaatnya. Tentang itu enggak ada. Batasannya enggak ada. Kalau pengalaman saya ya hanya 5 sampai 6 lembar saja. Lanjut ini dari Ibu Ali Viana. Assalamualaikum Pak. Melihat dari beberapa teman yang mengajukan kenaikan pangkat, ternyata banyak yang tidak diterima PTK-nya. Pertanyaannya, PTK yang bagaimana supaya bisa diterima dalam PAK? Terima kasih penjelasannya. Oke, matur nuwun Ibu.
PTK yang bisa dinilai di apa? Di PAK itu begini. Yang jelas kemarin sudah syaratnya harus 4 itu. AP itu asli, perlu, terus I-nya itu apa? Terus K itu konsisten, ilmiah dan konsisten. Jadi PTK itu nilainya ngendikane yang tim penilai itu hanya 5 menit pertama Ibu, Bapak, hanya 5 menit pertama. Misalkan apa itu halaman 1 itu menggunakan Time New Romans, halaman 2 pakai Tahuma, langsung dibuang. Itu artinya tidak konsisten. Langsung begitu. Terus halaman 1 menggunakan hurufnya 11, halaman 2 12. Langsung dibuang Ibu. Jadi itu. Jadi intinya APKIK itu asli, perlu, ilmiah, konsisten itu. Tapi kalau saya dulu dapat jawaban begini. PTK saudara bisa dinilai harus mencantumkan bukti data mentah. Jadi yang tulisan tangan penjenengan ngamati harus dicantumkan di bawah ke sana Ibu. Dan yang lebih penting lagi, PTK-nya itu harus diseminarkan mengundang 4 madrasah. 15 orang cukup, mengundang 15 madrasah. Kalau PTK mengikuti kaidah-kaidah itu insya Allah dinilai. Saya itu ngajukan itu tidak dinilai sekali hanya karena raw datanya itu tak dandani dinilai. Kenapa saya mengatakan bisa dinilai terbukti? Yang pertama itu saya nilainya 26 Ibu. 26 saya yakin PTK-nya dinilai semua, buku saya dinilai semua. Ngoten Pak Yayit, matur nuwun. Oke. Oh ya, ini tadi dari Bu Aliviana Man 1 Kota Pengalongan. Nggih. Lalu berikutnya nih masih ada lagi. Ini senang pada nulis Pak. Tinggal ketik sebenarnya. Nggih, nggih. Tanya lagi Pak, kalau judul ini Bu Sriyanti Pamungkasari. Nggih. Kalau judulnya itu bukan prestasi Mapel tapi lebih ke KD Mapel, itu bagaimana? Boleh, boleh. KD Mapel itu kan perwujudannya juga prestasi tuh Ibu. Iya. Sama. Boleh, nggak masalah. Tidak prestasi, hanya karakter saja juga boleh, Pak. Oh, gitu ya. Karakter saja, misalnya di kelas itu kok mau rame, orang motivasi atau penyanyi neliti, oh ben jo rame piye, karakternya piye, karakter semua juga boleh. Kualitatif ya Pak itu ya, berarti ya Pak. Ya, PTK itu kualitatif memang, kualitatif. Oh, gitu. Kalau saya itu orang matematik itu sering seperti ya, selalu mengarahnya ke kuantitatif. Jadi hitungannya di PTK itu tidak terus terjadi hubungan, tidak, itu enggak Pak, hanya dihitung persentasenya, misalnya 10 yang lolos 3 hanya seperti itu, nanti persentasenya hanya hitungan seperti itu saja, enggak seperti kita membuat tesis, enggak. Jadi kalau anak misalnya kita tanya kok lebih senang, ada daya minatnya meningkat daripada kemarin, itu sudah bisa. Nah, itu bisa sudah PTK itu sudah terjadi perbaikan. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain masih ada kesempatan untuk bertanya, Pak Sigit. Coba Pak, bisa Pak. Terima kasih. Sigit. Ini dari monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mengajukan judul pada Pak Budi, itu mengenai modifikasi permainan bola voli dengan menggunakan passing bawah di kelas 10 MIPA 1 belajar ya, Man 1 itu tahun pelajaran 2020-2021. Nah, saya coba akan saya perbaiki judulnya tadi. Mungkin yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan smash, Pak. Upaya meningkatkan kemampuan smash pada permainan bola voli dengan daya ledak atau yang dinamakan explosive power pada siswa kelas itu tahun pelajaran 2020-2021. Kira-kira gimana Pak? Kemampuan smash. Nanti Bapak bisa mencari teori tentang kemampuan smash itu, indikatornya apa bisa Bapak? Indikatornya jadi bagaimana saya supaya itu bisa
melakukan smash dengan baik bisa masuk, jadi dengan masuk dengan mendapatkan nilai gitu Pak. Ya, enggak, maksud saya itu kan interpretasi panjenengan. Yang teori tentang kemampuan smash itu dikatakan baik, yang bagaimana itu ada indikatornya, kira-kira bisa mencari teori ini mboten. Nek saged ya boleh saja Pak. Jadi kemampuan smash yang bagus itu misalkan harus di dalam garis, harus titiknya separuh dari lapangan, itu ada teorinya toh Bapak? Kalau ada nanti tinggal dicentang-centang itu. Misalkan indikatornya kan harus di dalam garis, berarti dicentang. Terus separuh dari dari garis lapangan dicentang. Itu kan ada indikatornya begitu. Kalau panjenengan bisa merumuskan indikatornya, saya kira bisa itu. Bisa. Oke, ngoten niku Pak. Terima kasih Pak. Ini tadi dari Bapak Sigit Mahendra Data dari MAN 1 Bantul, Bapak. Oke. Ya. Sebentar Pak Yazid, perlu Bapak Ibu ketahui yang jelas panjenengan kalau membuat judul, panjenengan harus menemukan teorinya dulu. Jangan sampai nanti panjenengan mau ngukur indikator smash tapi jenengan nggak bisa nyari, indikatornya apa ya, hanya mas itu yang dikatakan betul baik, harusnya kan harus tahu. Jadi jangan terjebak ngeten. Menurut kita baik nih, kita nggak bisa nyari itu loh Pak, buat indikatornya. Kalau misalkan mandiri itu kan sudah banyak indikatornya Pak, nyari banyak. Oh mandiri banyak, motivasi banyak, disiplin tuh banyak, kreatif kan indikatornya banyak Pak. Tapi kalau mungkin saya membuat pendapat saya yang sulit dicari indikatornya, yaitu nanti menyusahkan kita sendiri. Ngoten Pak, matur nuwun. Oke. Mungkin ada contoh konkret Pak yang sebenarnya kelihatannya bagus tapi malah kita susah mencari indikator. Tak kasih contoh satu saja. Atau nanti di situ ada Pak, di bab 3 sudah ada. Misalkan begini Pak ya, saya kasih contoh. Ini tak ambilkan di bab di penelitian saya saja. Misalnya kita ingin mengukur kreativitas gitu Pak nggih. Ya. Kreativitas, orang dikatakan kreatif itu menurut teorinya Bu siapa itu? Lupa saya namanya. Itu kan dia itu selalu berbuat yang berbeda dengan yang kemarin, itu kreatif. Salah satunya misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau panjenengan misalkan saya mau mengukur kreatif tapi nggak tahu teorinya, nanti terus panjenengan yang mau diukur apa, indikatornya apa gitu kan sulit Pak. Sebentar, nanti tak carikan sebentar Pak. Ini tak carikan di penelitian saya Pak, misalkan tentang kreatif misalnya lembar penelitian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, misalkan kita mau ukur kreatif. Kreatif itu yang bagaimana atau orang yang kreatif? Nanti panjenengan tinggal nyari teorinya. Itu Bu siapa ya, lupa saya. Unsur kreatif itu bagaimana gitu kan? Di situ ada. Terus panjenengan misalkan mau mengukur motivasi itu indikatornya apa, kan ada. Misalnya ini kreatif Pak, baru saya cari Pak. Orang dikatakan kreatif itu yang bagaimana? Di sini sudah ada, sudah saya tulis. Bentar Pak. Jadi nanti di instrumen insya Allah saya jelaskan nanti Pak. Orang kreatif itu cirinya kan ini, mempunyai kemampuan berpikir lancar, berpikirnya luas, berpikirnya original, mampu menilai orang lain, mampu memerinci, diperinci gitu. Itu dikatakan oleh orang kreatif. Jadi nanti misalnya siswanya berpikirnya ke orang lancar, berarti tidak dicentang, strip. Siswanya cara berpikirnya kok flexibility, ya dicentang, dan lain sebagainya Pak. Ngoten Pak, nanti kita ajari di bab 3 itu nanti membaca instrumen. Oke.
Oke, monggo Bapak Ibu masih ada kesempatan. Nanti materi atau diskusi pada siang hari ini selalu ini nanti saya upload di YouTube ya. Jadi kalau ini belum bisa live kita nanti kita upload di YouTube beberapa saat kemudian. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain atau di chat masih ada nggak ini? Oke, sebentar ya. Udah enggak ada. Oke. Sudah cukup Bapak Ibu? Pak Mufid, MTS, Demak. Bu Indah. Ya, ini masih 40. Atau kita breaking news, breaking news. Breaking deh. Ice breaking. Punya soal apa ya ini? Punya apa? Wah, ya enggak apa-apa lah ini ada sedikit ya. Kita coba ice breaking ya. Kita lihat di Monggo, nggih. di chat nanti ya sebentar lagi. Sebentar kita coba. Ini ya kalau saya matematik ini tambah-tambahan tapi tambah-tambahan SD aja ya. Tambah-tambahan anak SD. Silakan perhatikan di chat. Ya, ini ada link seperti kemarin yang sudah, silakan diklik aja, baik menggunakan HP maupun menggunakan laptop bisa. Kemudian ketik namanya, kemudian join atau gabung. Juga saya linkkan juga di grup juga bisa. Silakan dicoba Bapak Ibu. Ini saya share screen untuk tampilan kita. Nanti yang mau belajar kuisis juga boleh. Nanti tunggu aja informasinya di grup Telegram atau di channelnya di channel Telegram informasi GPMI. Ya, kita tunggu ini Bu Solikaton sudah masuk. Silahkan yang lain. Monggo Bapak Ibu, linknya di chat dibuka atau di Telegramnya juga boleh dibuka, kemudian diklik aja, kemudian gabung, ketik namanya, kemudian gabung. Nah, ini ada 3 sudah masuk, nanti begitu mulai 10 aja lah kita masuk. Ya. Dan nanti diskusi ini akan kita upload dan nanti materi juga akan kita linkkan sekalian di deskripsi YouTube-nya ya nanti, di YouTube saya. Oke. Ya, ini sudah 5, 6. 7, 3 lagi kita mulai dan yang belum nanti bisa menyusul. Bisa menyusul. 8. Monggo, ini ada Pak Alif, Pak Sigit, Pak Bu Marfuah, Pak Mofid, Bu Emma, Bu Serianti, Bu Siti Martiah, Bu Solikatun. Ayo ya, berikutnya. Ada tambah-tambah. Udah, nih. Ini dari 40 berapa nih? 40. Tapi mungkin juga keterbatasan koneksi barangkali seperti itu. Kita mulai aja ya, Bapak Ibu 8 nggak apa-apa ini. Nanti yang lain bisa sambil masuk, menyusul nggak apa-apa. Oke, siap Ibu, cuma belum bisa ngasih. Nanti saya kasih hadiahnya. Yang paling tinggi pulsa. Nah, pulsa, boleh nanti ya. Pulsa berapa nih? 20.000. Nah, nih. Pulsa 20.000 nanti silakan yang paling aja ya, yang paling tertinggi, yang meraih tertinggi nanti ada pulsa 20.000 dari saya ya. Oke, dan ini ada 9 ya. Nanti silakan yang lain bisa menyusul. Ya, kita mulai.
Monggo. Iya. Ini kalau satu lagi selesai saya tutup ini ya. Nggih, monggo Pak. Oke, saya akhiri. Ya, siapa pemenangnya? Ya, Bu Emma Hari Rohmatun. Ya, ya. Silakan untuk Bu Emma untuk nanti japri ke saya ya. Nomornya berapa begitu. Terima kasih. Saya kira ini untuk ice breaking ya. Pak Mufid kalah ini. Ya, ini ada pertanyaan Pak berikutnya yaitu bolehkah judul ini mengajukan judul ini Pak, meningkatkan prestasi belajar matematika materi pokok kaidah pencacahan dengan metode TGT pada siswa kelas 12 IPS 5. Ini mengajukan judul ini Pak. Oke. Boleh itu Pak, boleh, prinsipnya boleh. Tapi itu tidak ada pendidikan karakter lah itu Bu. Monggo karakternya monggo. Oh tambah karakter gitu ya. Oke. Sebaiknya ditambah karakter sebaiknya. Karena permintaannya seperti itu ya Pak. Oh gitu. Oke. Meningkatkan prestasi belajar matematika. Materinya perlu disampaikan gini Pak. Boleh, oke, boleh. Boleh ya. Oke. Karena Oke. biasanya kita ngajar itu kan pakai karakter nggih Pak nggih. Kalau saya kok mesti kalau di tempat saya itu kok mesti di RPP itu tunjukkan karakter apa gitu ya. Iya. Jadi jane kan penak tinggal lihat RPP-nya gitu loh Pak Yasid. Lihat PPT-nya penjenang ngastane nggo metode apa, karakternya apa kan tinggal selesai sebenarnya. Sebenarnya enggak sulit kok itu. Oke. Ya. Jadi demikian dari Bu Indah Nur Palupi ini tadi. Ya. Masih ada Bapak Ibu yang perlu disampaikan? Sebenarnya sudah punya modal, senang menulis, tidak senang berbicara. Oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin sudah dirasa cukup, Pak Budi? Oke, cukup. Bisa, Cak, kalau ya. sudah jangan cukup. Ada materi sudah saya kirim di WA itu, ya, via di Telegram itu, ya. Telegram, oke. Nanti juga akan kami sampaikan di link YouTube-nya, nanti di deskripsinya. Ada closing statement, Pak Budi, silakan. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah bertemu 3 kali. Saya sekali lagi mengharapkan kepada panjenengan semua, pertemuan kita akan sia-sia kalau panjenengan tidak mau menindaklanjuti. Oleh karena itu, saya mengharapkan panjenengan nanti mulai nulis bab 1 untuk dilanjutkan bab 2.
nanti saya tak melihat. Saya terus terang nggak pinter Pak, hanya pernah nulis gitu aja, hanya mau pokoknya bagi ilmu gitu aja. Nanti kalau kurang begini nanti tak komentari, kalau sudah baik ya lanjut. Sekali lagi saya sangat berharap panjenengan membuat, kan saja ini sudah tak kirim tuh urut loh Pak, tinggal urut manut minta kirim tulisan ini beres sebenarnya. Ngoten mawon, nanti panjenengan lihat RPP selesai. Jadi tak harapkan tetap Bapak Ibu membuat, tidak hanya selesai pada PJJ saja. Ngoten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semua. Nanti dikirim lewat email ya Pak. Berarti kalau ada judul atau bahkan sudah sampai bab 1. Email boleh kita cantumkan di deskripsi YouTube Pak? Boleh. Ya. Oke ya. Nanti biar ada alternatif, mungkin bisa di Telegram, kemudian di YouTube-nya, atau nanti di mungkin ya terutama di Telegram itu, karena diskusi kita itu yang kita fokuskan di Telegram. Maaf sekali yang di WA tidak ada, karena di WA itu sangat memenuhi memori kita itu. Tapi kalau Telegram tidak. Telegram insya Allah tidak memenuhi, dan bisa kita lihat riwayat chat yang belum kita gabung pun bisa melihat itu keunggulannya. Oke. Demikian Bapak Ibu pertemuan pada hari ini sudah selesai, dan alhamdulillah sekali tadi sudah dipaparkan secara gamblang sebenarnya, tinggal kita tingkatkan motivasi diri kita sendiri untuk bagaimana kita mulai menulis. Dan nanti sudah sangat terbuka dari Pak Budi, sudah sangat berpengalaman dan membuka diri untuk melihat, mengoreksi apa yang kita tulis, dan nanti sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Apalagi yang akan membantu akan menaik pangkat begitu, dan mungkin sudah stagnan di 4A atau di 3D. Nah, mudah-mudahan nanti bisa membantu kita semua. Oke, Bapak Ibu semua, nanti silahkan diskusi selanjutnya di Telegram bisa kita sampaikan di sana, sehingga nanti bisa saling menguatkan antara anggota, dan nanti ini Pak Budi sebagai narasumber dan sudah sangat berpengalaman untuk bisa memberikan pencerahannya. Demikian Bapak Ibu, dan kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, pagi hari ini, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan masih ada satu lagi ya Pak, pertemuan satu lagi. Pak, tetapi itu hari Jumat, kalau agak pagi gimana Pak? Oh monggo Pak, jam berapa Pak? Jam 9 aja nggih. Oke, jam 9 ya, Jumat nggih. Oh hari Jumat berarti ya Pak? Soalnya nek siang aku khotib nanti enggak repot ya Pak, enggak. Oke. Nanti jam 9 nanti kita umumkan juga, nanti linknya sama ya Bapak Ibu, linknya sama dengan ini, dan memang yang sangat mempengaruhi koneksi itu. Oke, nanti jam 9 kita umumkan juga di grup, dan nanti linknya tetap sama dengan menggunakan. Ini cuma saya ganti tanggalnya saja dan judulnya. Jadi jam 9 nanti. Oke, Bapak Ibu semua sudah selesai, dan hari ini sudah sampai bab 2. Nanti kita yang terakhir hari Jumat pukul 9 insya Allah nanti. Oke. Kita tadi sudah kita tutup ya Bapak Ibu, dan ini monggo Bapak Ibu yang mempunyai yang lain, pekerjaan atau tugas yang lain, silakan dipersilakan untuk live. Dan terima kasih sekali pada Bapak Siono Setiabudi telah memberikan waktu dan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih, saya yang membawakan acara pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan mohon maaf sekali Bapak Ibu semua, hanya ini yang kita bisa berikan. Nanti selanjutnya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.